Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selektiflah untuk memilih lagu. Karena jika kita salah memilih lagu, secara tidak kita sadari, kita telah mendolimi diri kita sendiri. Kenapa diri kita mendolimi? Diri kita sendiri lewat pelantara mungkin lagu atau tontonan. Penjelasannya itu seperti ini. Dalam diri kita, dalam diri raga kita, ini mempunyai sistem sel, saraf, molekul, dan sebagainya. Dan dalam diri kita pun ada air, yaitu darah. Seperti dalam penelitian, yang namanya air, jika dibacakan doa, air mendengar suara yang indah-indah, maka molekul air tersebut akan berubah menjadi molekul yang indah, menjadi molekul yang baik. Tapi jika air itu dibacakan mungkin kata-kata yang jelek, kata-kata yang kasar, dan sebagainya, maka molekul air tersebut itu akan menjadi molekul yang jelek pula. Begitupun diri kita ini. Diri raga kita ini ada air. 75% dalam diri kita itu air, yaitu darah dan sebagainya. Itu air. Ketika kita mendengarkan lagu, sadar tidak sadar, suara dari lagu tersebut itu akan sangat mempengaruhi diri kita ini. Jika kita sering mendengarkan lagu-lagu yang mungkin galau, sedih, kebencian, dendam, dan sebagainya, otomatis darah kita, sel saraf kita akan berubah menjadi sesuai dengan apa yang kita dengarkan itu. Jadi hal seperti itu sangat-sangat merugikan diri kita sendiri. Janganlah mendolimi diri kita sendiri. Jadi harus benar-benar selektif untuk memilih lagu. Cari lagu yang kata-katanya itu indah, kata-katanya itu baik, yang mungkin penuh motivasi, kata-kata bijak, syair-syair yang menggetarkan jiwa, dan sebagainya. Jangan mendolimi diri kita sendiri. Oleh karena itu, dalam ayat-ayat Al-Quran itu sangat banyak yang menyebutkan diri kita yang mendolimi diri kita sendiri. Ya karena seperti tadi itu, kita sering mendengarkan lagu, tapi tanpa kita sadari lagu yang kita putar itu adalah lagu mungkin kesedihan, lagu kekecewaan, kebencian, dan sebagainya. Itu akan sangat merugikan diri kita. Jika kita sering mendengarkan lagu yang mungkin sifatnya negatif, ya dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita telah membuat alur sesuai dengan lagu tersebut. Mungkin hal seperti ini jarang diperhatikan oleh kita semua. Tapi memang itu sangat berpengaruh. Karena suara dari lagu, kata-kata dari lagu, itu akan merusak alam bawah sadar kita. Jadi suara yang dari luar diri itu akan direkam oleh alam bawah sadar kita. Jika alam bawah sadar kita sering mendengarkan kata-kata yang kurang positif atau kata-kata yang negatif, secara otomatis alam bawah sadar kita itu seolah-olah diperintah untuk membuat suatu energi yang sesuai dengan alur lagu tersebut atau lirik lagu tersebut. Jadi ini ada hubungannya dengan energi, dengan alam bawah sadar. Oleh karena itu jagalah diri kita ini. Yang bisa menjaga diri kita ya diri kita sendiri. Oleh karena itu, jika kita pernah melakukan mungkin suatu perjalanan keilmuan, terkadang kita disuruh dengan mandi dengan air masjid atau 7 masjid, air sumber dan sebagainya. Ya karena air masjid itu setiap hari air masjid itu merekam suara azan,
merekam puji-pujian, doa, ayat-ayat Quran, ayat-ayat suci. Jadi suara masjid itu merekam energi, merekam suara yang sifatnya itu baik. Sehingga ketika kita belajar mungkin keilmuan, terkadang itu kita disuruh untuk mandi air 7 sumur, yaitu 7 sumur masjid. Itu karena air masjid itu partikelnya, itu molekulnya, molekul yang indah, molekul yang baik-baik. Karena setiap hari air dalam masjid atau sumur masjid itu merekam suara ayat suci, merekam suara bacaan-bacaan doa, puji-pujian, zikir, wirid, dan sebagainya. Jadi itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu jagalah mungkin tontonan kita, musik yang kita dengar itu akan sangat merugikan diri kita sendiri jika kita salah memilih lagu, salah memilih musik, salah memilih lirik. Mungkin secara tidak disadari, mungkin itu dianggap biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya itu sangat berpengaruh untuk jiwa kita, untuk kehidupan kita. Coba diteteni kita sering mendengarkan lagu apa. Umpama kita sering mendengarkan lagu yang galau-galau, coba diteteni. Apakah hidup kita itu selalu dihantam oleh kegalauan? Kita sering mendengarkan lagu mungkin pengkhianatan. Apakah hidup kita sering dikhianati? Kita sering mendengarkan lagu mungkin kesedihan. Apakah hidup kita akan dipertemukan dengan kesedihan? Boleh jadi itu semua ya salah satunya adalah karena lagu yang sering kita dengarkan itu. Karena lagu-lagu seperti itu dalam alam bawah sadar itu akan menghambat jalannya energi dari dalam diri kita ini. Karena energi dari dalam diri itu atau dalam diri kita itu ada aliran-aliran energi. Tapi jika aliran energi itu ada yang tersumbat, maka kehidupan kita ya akan kurang beres. Rasa kita akan menjadi tidak steril karena terradiasi, karena terkotori oleh suara-suara dari luar diri, oleh lagu-lagu dari luar diri, oleh energi-energi yang ada di luar diri. Jadi coba dikoreksi. Mbok sampai kehidupan kita ya sengsara, menderita dan sebagainya, itu karena lagu yang kita putar. Coba ganti lagu dengan lagu yang indah-indah agar partikel-partikel, molekul-molekul, hambatan-hambatan energi yang ada di dalam diri kita itu jebol. Tapi syaratnya rubah lagu-lagu yang mungkin dulunya mendengarkan lagu kesedihan, kegalauan, dendam, dan sebagainya, rubah dengan lagu-lagu yang baik-baik atau mendengarkan ayat-ayat suci dan sebagainya. Itu untuk pembersihan. Untuk pembersihan jalur-jalur energi yang ada di dalam diri, untuk merubah partikel-partikel yang rusak, molekul-molekul yang rusak yang ada di dalam diri agar menjadi molekul partikel energi yang positif. Jika dalam diri kita itu telah diganti, telah berubah energinya menjadi energi positif, otomatis kehidupan kita akan membaik, kesehatan kita akan membaik, pola pikir kita akan membaik, rasa kita akan membaik. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Diri kita masing-masing. Jadi rubahlah. Karena ya seperti air tadi, air jika mendengarkan suara yang baik akan menjadi molekul yang baik. Air jika mendengarkan suara yang buruk akan menjadi molekul yang buruk. Diri kita, raga kita, sel saraf, sistem tubuh kita itu pun sama. Jika kita sering mendengarkan yang jelek-jelek, otomatis itu akan sangat berpengaruh di alam bawah sadar kita, sangat berpengaruh untuk molekul-molekul yang ada di dalam diri kita ini. Jadi berhati-hatilah memilih lagu, memilih lirik lagu. Mungkin kita memang suka dengan kata-katanya,
dengan ininya, dengan itunya. Tapi tanpa disadari itu mendolimi diri kita sendiri. Itu merusak sistem dalam tubuh, merusak energi di alam bawah sadar kita ini. Sehingga jika itu energi kotor itu sudah memadat, ya sudah pastilah raga akan menjadi sakit-sakitan, rasa akan menjadi gemerungsung, tidak tenang dan sebagainya, pikiran jadi ruwet. Terus kehidupan kita akan dipertemukan dengan sesuatu yang membuat diri kita tidak nyaman. Jadi ayo bareng-bareng lur dulur, lagune podo dirubah. Sing selektif memilih lagu. Sadar ora sadar, ngerti orang ngerti, itu berlaku untuk seluruh manusia atau siapapun. Karena itu sudah menjadi sistem ilahi. Karena diri kita itu mempunyai sistem. Alam bawah sadar kita mempunyai sistem. Jika alam bawah sadar, raga kita ini sering mendengarkan kata-kata yang jelek-jelek, secara otomatis hidup kita, rasa kita, pikiran kita akan tidak tenang. Jadi ayo bareng-bareng merubah energi yang ada di dalam diri kita, yang mungkin tadinya energi kesedihan, energi kebencian, energi dendam, energi yang negatif-negatif, kita rubah dengan energi yang positif, yaitu dengan mendengarkan lagu yang indah-indah. Kita sering wirid, zikir, kita sering berpikir yang positif, kita sering berprasangka yang positif, agar kita dipenuhi oleh energi yang positif. Penuhilah diri kita dengan energi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Penuhilah diri kita dengan energi cinta kasih. Karena jika diri kita itu telah dipenuhi oleh energi seperti itu, maka diri jiwa dan diri raga ini akan memancarkan radiasi energi keluar diri dan akan menggirit sesuatu yang ada di luar diri sesuai dengan energi yang kita pancarkan. Jadi ketika kita memancarkan energi kesedihan, otomatis kita akan menarik kesedihan datang kepada kita. Ketika kita memancarkan energi mungkin kegalauan, iri dan sebagainya, maka kita akan menarik orang-orang yang mungkin membuat diri kita akan semakin galau, semakin iri dan sebagainya. Tapi jika kita memancarkan energi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, energi cinta kasih dan sebagainya, maka kita akan dipertemukan dengan sesuatu yang membuat diri kita semakin tenang, semakin damai, semakin bahagia. Kita akan dipertemukan dengan sesuatu yang membuat diri kita menjadi luar biasa, atau membuat diri kita ayem, tentrem. Oke, jadi ayo kita belajar bersama untuk merubah energi dalam diri kita ini. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Monggo kita bareng-bareng memperbaiki diri, memperbaiki nasib kita dengan cara kita merubah dalam diri kita ini. Dan muga-muga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muga-muga atau semoga kita semua selalu mendapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang sedang banyak masalah, semoga permasalahannya terselesaikan. Yang mungkin banyak hutang piutangnya akan diberi jalan untuk terlunasi, atau semoga hutang piutangnya terlunasi. Dan semoga penyakit atau orang yang sedang berpenyakit secara dohir maupun batin mendapatkan kesembuhan. Dan semoga seluruh makhluk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.